Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semakin banyak lagi amal-amal soleh serta akhlakul karimah yang dapat kita raih sebagai bekal kita meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mensyukuri antara lain nikmat kemerdekaan, juga yang terbesar lagi nikmat iman dan Islam. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, makinlah bertambah-tambah nikmatnya. Tapi wala in kafartum, kalau kita ya bercerai-berai, ya ribut terus, ya inna adzabi lasyadid, maka azabku teramat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita alhamdulillah ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul melaksanakan sholat Jumat bersama, gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah kelak nanti
mempertemukan kita semua juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita bisa menjaga itu ya nikmat Allah ini, mensyukuri nikmat Allah ini, antara lain dengan ya menjaga kekompakan kita, menjaga keutuhan kita, persatuan dan kesatuan kita. Tanpa itu yang terjadi akan ya mundur ke belakang terus gitu. Dulu para pejuang kita telah bersatu mendirikan ya negara ini yang disepakati kemudian negara apa? Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Tapi apakah semua waktu itu sepakat? Ada yang enggak. Tapi ya akhirnya ya dengan apa? Ya hati yang lapang gitu ya, akhirnya dulu pernah itu waktu ada kelompok sebelah sana Indonesia bagian timur minta ya ketuhanan ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu minta dicoret 7 kata setelah ketuhanan minta dicoret. Nah, ini karena ya Allah luar biasa ini pemimpin kita di Islam itu legowo sehingga rela mencoret 7 kata di belakang ketuhanan itu. Demi apa? Demi persatuan. Ini pengorbanan yang luar biasa. Sama ingat kita dulu Nabi Muhammad juga mencoret kata-kata Muhammad Rasulullah. Kata orang Quraisy ini, apa itu Rasulullah? Saya nggak kenal, kami nggak kenal. Minta dicoret. Akhirnya Sayyidina Ali ya menyerahkan kepada beliau untuk mencoret. Diganti Muhammad, bukan Rasulullah, Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad putra Abdillah, gitu. Dan seterusnya. Jadi Nabi juga legowo kalau menjaga apa tadi ya persatuan umat itu luar biasa pengorbanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 4 hal kata Nabi yang ini perlu di kolaborasi lah itu ya kuat. Kata Nabi qiwamud dunya arba'atun, ada 4 pilar yang harus dipelihara terus. Yang pertama adilul umaro, para pemimpin yang adil, yang amanah tentunya. Ya, ini perlu dijaga amanah, adil. Kalau enggak ya yang terjadi maaf nih ya akhirnya ya kebocoran ya uang negara itu kan enggak amanah, lagi-lagi ketangkep KPK itu ya. Karena apa? Ya ini enggak amanah. Nah, ini Rasulullah ya adlul umaro, harus amanah umaronya itu. Yang kedua ilmul ulama, ilmunya para ulama, ilmul ulama, para cerdik cendekia. Nah ini juga harus mendukung kepada kebijakan ya, negara gitu. Ya kalau saling ya menghalangi lah gitu ya atau menentang gitu ya, ini akhirnya rakyatnya jadi bingung. Yang ini bilang begini, ini bilang begitu. Rakyatnya bingung. Jadi harus ada kekompakan juga para ulama ya, para cerdik cendekia. Yang ketiga sakhawatul agniya. Sakhawah itu kemurahan para dermawan ya, konglomerat ya. Itu juga harus mau ya membayar pajak ya, bayar zakat, ikut mendanai gitu ya, menolong ya rakyat yang masih kekurangan, dibantu kan itu. Ya ini alhamdulillah lah ya, katanya ya Gubernur Jawa Barat ini lagi ya menjadi sorotan, katanya lagi ya pedulilah ya, boleh jadi ya ini bagian ya salah satu lah gitu ya, memberi contoh gitu ya, peduli kepada umat. Sakhawah ya, sakhawah harus ada kemurahan hati. Kalau enggak, kalau konglomeratnya pada ya nggak mau bayar pajak, nggak bayar, wah dari mana kita bangun gitu ya. Harus ada sakhawatul agniya, kompak. Yang terakhir itu aul fuqara ya. Rakyatnya juga mendukung, mendoakan ya, mendoakan semua biar
pemerintahan ini tegak terus insya Allah bangsa Indonesia ini berkat doa para ulama, para aulia, para pendiri-pendiri dulu, insya Allah sampailah kepada nanti ya, katanya puncak emasnya di 2045 katanya generasi emas, insya Allah nyampe gitu. Asal ini empat-empatnya dipelihara, dijaga sebagai wujud rasa syukur. La in syakartum, ingat, kalau syukur Allah tambah, tapi wala in kafartum, kalau terus bercerai-berai, inna adzabil syadid, ya makin mundur, makin ya, kembali lagi ke nol lagi gitu ya. Kita sudah 80 tahun. 80 tahun itu cukup lama ya. Kalau kembali sayang, kalau kembali lagi ke nol lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada surat yang setiap hari kita baca yang ada pesan-pesan di sana ya. Yaitu suratul Fatihah ya. Sehari kita minimal 17 ya kali membacanya. Ya kan? Nah, ini ada pesan-pesan yang boleh kita ya kita perhatikan untuk menjaga kesyukuran, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan lupa kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sampai hati. Syukur ya Allah, terima kasih Allah, apapun keadaannya gitu. Yang nikmat kita syukuri, yang enggak nikmat tetap kita alhamdulillah ala kulli hal. Jangan sampai mengeluh, enggak boleh kalau dalam ilmu itu. Mengeluh itu enggak boleh. Terhadap Allah kok begini ya. Umpama nih adik saya pada sukses-sukses. Ini ada nih adik saya sudah bisa naik haji, kok saya belum, malu sebagai kakak, ada begitu. Akhirnya dia nyalahin Al-Quran. Masya Allah. Ada. Saya kan lebih rajin daripada mereka ibadahnya. Tapi adik-adik saya bisa sukses-sukses, bisa naik haji, saya kok belum, umpama. Ini ada terjadi. Imam Syafi'i yang alami gitu orang. Ya janganlah gitu ya. Jadi harus alhamdulillahi rabbil alamin. Ke hati masuk. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman itu maha welas asih, Ar-Rahim maha welas asih di akhirat khusus. Kalau Ar-Rahman ya umum, yang taat dapat nikmat, yang menentang kafir ya dapat nikmat. Kalau Ar-Rahim nanti khusus ya buat orang-orang yang beriman gitu. Nah, ini kita harus diusahakan juga. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah semua orang yang ada di muka bumi, kau akan dapat rahmat. Jadi memancing rahmatnya Allah turun, kita harus juga pandai-pandai menebar rahmat. Dan kalau kita sendiri nggak mau nebar rahmat, bagaimana mau turun? Jadi syarat mutlaknya kita juga bisa pandai-pandai menebar rahmat gitu. Kan gitu. Baru rahmatnya Allah mau turun. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Pembalasan itu apa? Apapun amal kita akan dibalas. Mayamal misqala dzarratin khairan yarah. Yang sebiji dzarrah pun kelihatan, kebaikan, keburukan yang sebiji dzarrah pun kelihatan. Jadi akan dibalas. Ada yang dibalas di dunia gitu. Ada yang dibalas di akhirat nanti. Ada yang dua-duanya di dunia, di akhirat. Itu. Ya maaf nih Kak, kalau di dunia ini kan orang-orang kafir ya, itu kan ada yang ahli sedekah tuh, ya kafir ya ahli sedekah tuh, ya Allah balas juga dengan apa? Ya kesehatannya dia bagus, umurnya ya bisa sampai 90 gitu. Kesehatannya bagus, kekayaannya makin berlimpah gitu, karena dia rajin sedekah tetap dibalas. Tapi ya di dunia karena dia kafir, wa malakum fil akhirati min khalaq. Kelak di akhirat gak dapat apa-apa kalau kafir. Nah, ini penting. Alhamdulillah kita sudah merdeka fisiknya ya. Jiwanya perlu juga apa itu? Satu. Menghilangkan kemusyrikan dengan ya membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu yang memerdekakan kita, jiwa kita tapi ya.
dunia akhirat nanti. Itu kalau belum ya kita belum merdeka dong, dia namanya dijajah oleh ya kemusyrikan. Alhamdulillah kita semua bisa ya lepas dari kemusyrikan ya, tinggal mempertahankan tadi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini harus diingat, iyyaka hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu. Jadi keikhlasan harus ada. Apapun yang telah kita perbuat harus lillahi ta'ala. Itu ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah. Jadi umpama ini maaf ada orang yang ini artis, ada cintanya, cerita artis bantu adiknya, bantu saudaranya, setelah pada gede, pada sukses, pada lupa. Ini nggak usah kita inget-inget. Saya ikhlas bantu dia, mau dia ingat, mau dia lupa, masa bodoh. Kita ikhlas karena Allah. Iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Mau balas, maaf kepada anak juga begitu. Anak pada gede-gede, pada berkawin, ada yang ngerti, ya, ada yang nggak ngerti gitu loh. Kadang jarang main, ya, lebaran kadang ya nggak pulang umpama itu. Nggak usah kita kecewa, nggak boleh kecewa kepada anak. Gak boleh. Ikhlas, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Kadang ada orang dongkol, gak boleh kepada anak lagi. Terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal. Hidayah itu harus ya tempatnya di hati ini. Tapi kalau hati kita masih memendam tadi, ada kebencian, ada permusuhan, masih sulit masuk hidayah. Ibarat kandang ayam ada musang, coba bayangin. Dalam kandang ayam ada musang, mau nggak ayamnya masuk? Nggak mau. Hidayah juga begitu. Mau baca ihdinas, tapi ya hati kita ada memendam musang ya, permusuhan, iri, dengki, itu ya, dan seterusnya, nggak bakal hidayah masuk, ya kan? Ini ada cerita, ya, maaf nih, jadi saya anggota DPR perempuan ya, penjara 10 tahun kan pernah, dari mana apa Demokrat apa gitu ya, 10 tahun, 4 tahun dia memendam apa kebencian kepada siapa? Kepada orang yang membuat dia masuk penjara, selama 4 tahun galau terus. Tapi alhamdulillah hidayah Allah turun ketika sudah 4 tahun, dia sudah mencabut, menghilangkan rasa dendam, benci kepada orang yang membuat dia penjara. Setelah lepas itu memaafkan kepada dia, baru ayat-ayat Al-Quran mau nempel dalam hati itu. Nah ini cerita ya, jadi orang yang ya mengalami sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik, pertolongan, hidayah pada kita semua sehingga kita bisa mensyukuri ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ya, bisa menjaga bersama itu ya, mengamalkan perintah-perintahnya sehingga nantinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh akramul awwalin wal akhirin al mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala'a wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya wasuyufal mukhtalifata wasyadaida wal min ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.